يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan karunia nikmat yang luar biasa. Apa yang kita mohonkan dari sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan kita telah sampai pada bulan Ramadan. Dan itulah yang selama beberapa bulan terakhir kita panjatkan. Saat ini kita sudah diberikan dan dijawab oleh Allah dan diberi kenikmatan untuk kita sampai pada bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Kita berharap dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadan wa hasil maqasidana. Dan Allah telah jawab itu semua dan diberikan kepada kita semua yang diharapkan. Lantas pada saat ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kita mampu menikmati dan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan dengan bonus-bonus dan janji-janji yang luar biasa, kita mampu untuk meraihnya. Maka perlu kita untuk mengerti dan memahami sebetulnya siapa diri kita ini, sehingga kita mampu untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat segala macam janji-janji Allah tersebut. Kita adalah manusia yang banyak hal kekurangan, tetapi di sisi lain kita juga mempunyai berbagai macam keunggulan dan kelebihan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang potensi manusia. Potensi manusia yang itu menjadikan kita sebagai makhluk yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam kehidupan di dunia ini. Di sisi lain, untuk mendukung potensi tersebut sehingga kita menjadi makhluk yang terbaik, Allah telah uji cobakan sebelum kita menapaki kehidupan di dunia ini. Sebelum kita ada di dunia, maka kita telah tinggal beberapa lama, yaitu nenek moyang kita dulu, Nabi Adam alaihissalam, sebagai awal dari permulaan keberadaan manusia. Beliau tinggal di surga. Maka selama di surga itulah Nabi kita, nenek moyang kita mengalami berbagai macam keindahan, tetapi juga mengalami beberapa cobaan, yang itu semuanya adalah sebagai sebuah pengalaman yang nantinya ketika ditempatkan beliau di dunia ini, maka itu harus menjadi sebuah pelajaran. Surga adalah tempat yang sangat indah dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Dan itu harus menjadi sebuah tujuan utama mencapai keindahan tersebut. Tapi untuk mencapai keindahan tersebut, di surga juga pada akhirnya Nabi Adam diberikan sebuah ujian. Karena iblis yang ada di sampingnya kemudian menggoda saat berada di dalam kehidupan di surga tersebut. Ini menggambarkan bahwa tujuan utama adalah kehidupan nikmat di surga nanti. Tetapi untuk mencapainya, maka akan ada godaan dan ujian yang sangat dahsyat. Jangankan di dunia ini,
Di surga pun Nabi Adam alaihissalam saat itu sudah mendapatkan ujian dan godaan serta rayuan dari iblis tersebut. Apalagi ketika nanti kita yang melanjutkan kehidupan di dunia ini yang jauh dari kehidupan surga, maka kita pun akan mendapatkan ujian-ujian tersebut. Minimal adalah gambarannya seperti itu. Jangankan di surga yang memang sudah diciptakan sebagai tempat yang nikmat, di dunia apalagi, maka kita akan diberikan berbagai macam cobaan dan juga ujian tersebut. Itu adalah sebuah kehidupan yang melatar belakangi manusia itu sebetulnya mempunyai kemampuan untuk mencapai kehidupan yang lebih mulia. Karena dengan pengalaman nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Potensi untuk menjadi hebat selanjutnya adalah Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan segala macam kemampuan-kemampuan untuk bisa menerima pengetahuan. Yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 39. Menggambarkan bahwa di situ nanti keturunan dari Adam dan Hawa itu mempunyai potensi untuk membuat konsep-konsep, membuat atau menciptakan sesuatu, mengembangkan dan mengemukakan gagasan-gagasan tersebut, serta melaksanakan dari apa yang dia gagas dalam konsep-konsep tersebut. Kemudian kemampuan yang potensi yang lain yang dimiliki manusia untuk menjadi hebat adalah potensi-potensi keagamaan yang diterangkan oleh Al-Quran, yang diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Potensi-potensi tersebut digambarkan oleh para ahli tafsir, oleh para ulama terdahulu sebelum jauh dari teori-teori Darwin yang mengemukakan teorinya. Tapi sebelum itu ulama-ulama Islam telah membuat sebuah penafsiran-penafsiran tentang potensi-potensi manusia. Potensi tersebut antara lain yang disebutkan oleh para ulama adalah apa yang disebut dengan fitrah. Fitrah, kalau arti bahasanya adalah belahan. Tetapi makna yang dituju di sini adalah penciptaan atau kejadian dari awal. Kejadian awal atau pembawaan atau bawaan dari awal. Atau kejadian semula atau bawaan dari sejak lahir. Itu namanya fitrah. Manusia ini diberikan oleh Allah fitrah. Fitrah yang sangat hebat. Fitrah yang membawa kepada potensi yang bagus. Karena manusia mempunyai dasar fitrah bawaan dari awal yang bagus. Manusia itu selalu menginginkan untuk menjadi hebat. Itu adalah fitrah. Manusia itu senang menginginkan untuk senantiasa hidup yang bersih. Itu adalah fitrah, bawaan dari awal yang diberikan oleh Allah. Manusia itu ingin maju. Manusia itu ingin pinter. Manusia ingin hebat. Manusia ingin mendapatkan kehormatan. Manusia ingin dihormati. Manusia pengen dijunjung, manusia pengen dihargai. Nah, itu semua adalah fitrah yang sudah mendasari dalam kehidupan atau dalam diri setiap manusia. Yang berbeda dengan makhluk yang lain, yang itu tidak mendapatkan fitrah-fitrah atau bawaan-bawaan dari sejak lahir. Nah, maka dengan demikian, manusia ini dengan dasar utama ini akan mampu mengembangkan. Pada diri manusia juga mempunyai potensi yang diterangkan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah yang disebut dengan nafsun. Nafsun itu adalah merupakan totalitas manusia. Karena nafsun itu akan menghasilkan setiap tingkah laku manusia. Nafsun itu adalah wadah pada diri manusia. Yang di dalam nafas itu nanti akan
terdapat di dalam nafsun itu ada kolbun. Ya, kolbun adalah bagian dari nafsun tersebut. Maka dengan nafas tersebut, manusia akan mampu untuk membangun pribadi, untuk membangun masa depan. Karena itu adalah nafsun berisi tentang potensi untuk menjadi baik, tapi juga nafsun adalah potensi untuk menjadi tidak baik. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syams, wa nafsun wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafas serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Maka dengan adanya hal ini, manusia itu mempunyai potensi positif dan juga mempunyai potensi negatif. Potensi yang ketiga dalam diri manusia, kalau tadi kita bicara tentang nafsu, maka kemudian pada diri manusia juga oleh Allah disempurnakan dengan apa yang disebut dengan kolbun. Kolbun itu sebetulnya adalah potensi yang ada pada diri manusia, yang itu merupakan wadah dari pengetahuan. Ilmu, kasih sayang, pengetahuan, itu ada dalam diri kolbun. Dan kolbun adalah bagian dari nafsun tersebut. Sayang sekali waktunya sedikit untuk membuat konten ini. Maka kemudian saya lanjutkan. Potensi yang selanjutnya pada diri manusia, apa yang disebut dengan ruh. Ya, yang disebut dengan ruh. Cuman kita tidak banyak waktu untuk membicarakan tentang ruh. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain tentang ruh tersebut. Dan potensi yang terakhir yang diberikan oleh Allah pada diri manusia yang disebut dengan aklun. Nah, akan akal itulah potensi manusia agar manusia tidak terjerembab atau tidak terjerumus atau manusia terhalang dari perbuatan-perbuatan nista yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan potensi manusia untuk menjadi hebat, untuk menjadi manusia yang sempurna. Sehingga dengan demikian apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang akan kembali menuju kepada kesempurnaan awal seperti halnya yang Nabi Adam alaihissalam lakukan pada awal mula dari penciptaannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.